Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sampai saat ini, kita percaya itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan di saat ini saya akan memperkenalkan diri, nama saya Kevin Yosua Bella dari Prodi S1 Teologi, dan saya saat ini akan mempresentasikan khotbah dari Yohanes pasal 11. Dan untuk ayat pokoknya kita akan melihat di ayatnya yang ke-40. Kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-40, firman Tuhan saya bacakan. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Puji Tuhan, sampai di sana firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika kita melihat dalam Yohanes pasal 11, ini menceritakan tentang bagaimana kisah kebangkitan Lazarus, dan ini adalah salah satu mujizat Yesus Kristus yang paling dramatis, yang paling profetik menjelang penderitaannya. Kejadian ini terjadi di Betania. Itu merupakan sebuah desa yang dekat Yerusalem, sekitar 3 km jauhnya dari Yerusalem. Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-18. Nah, dalam kisah ini adalah kisah yang terjadi menjelang Paskah terakhir sebelum Yesus ini disalibkan. Jadi mujizat ini adalah pemicu utama bagaimana kebencian para pemimpin agama hingga mereka memutuskan untuk membunuh Yesus. Jika kita melihat dalam Yohanes 11 ayat 53 di sana. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, iman kita ini seringkali diuji melalui berbagai situasi dan tampaknya mustahil untuk kita atasi. Ketika kita menghadapi masalah yang berat, tidak jarang manusia itu meragukan kuasa Tuhan, mempertanyakan di mana kehadiran Tuhan. Namun melalui Yohanes pasal 11 ini, kita melihat Yesus mengingatkan kita akan satu kebenaran yang mendasar dalam kehidupan orang percaya, bahwa iman adalah kunci untuk melihat kemuliaan Allah. Ayat ini muncul dalam konteks kebangkitan Lazarus, di mana Yesus berbicara langsung kepada Marta, saudara Yesus, saudara dari Lazarus, yang sedang berduka dan penuh kebingungan. Dalam momen itu Yesus tidak hanya menunjukkan kuasanya atas kematian, tetapi juga mengajarkan bahwa kepercayaan kepadanya, kepada Yesus, membuka jalan bagi manifestasi kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, ayat ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap tantangan ada kesempatan untuk melihat keajaiban, kemuliaan jika kita bersedia untuk percaya kepada Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana tindakan dari Maria dan Marta. Ini merupakan bagian dari manusia, tindakan dari manusia. Jika kita melihat tindakan dari Marta dan Maria sebagai sikap dari manusia, di sana yang pertama, mereka mencari Yesus saat dalam kesulitan. Kita bisa lihat di dalam pasal 11 ayatnya yang ketiga. Mereka berkata, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Kita memperhatikan ini menunjukkan kepercayaan awal mereka. Mereka tidak pergi ke orang lain, mereka tahu hanya Yesus yang bisa menolong. Demikian pun dalam kehidupan kita, dalam kesulitan, kita pun harus datang kepada Yesus terlebih dahulu, bukan kepada manusia. Kemudian yang kedua, tindakan Marta dan Maria. Mereka kecewa karena Yesus seolah-olah terlambat. Di ayatnya yang ke-21, Marta berkata, "Tuhan,
sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Kemudian di ayat yang ke-32, Maria berkata kepada Tuhan, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Kita melihat di sini ada kekecewaan, tetapi kekecewaan yang halus, tetapi tetap percaya pada kuasa Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan, tapi iman mereka terbatas pada apa yang masuk akal dan mungkin secara manusia. Kemudian yang ketiga tindakan dari mereka tetap taat dan membuka batu kubur. Kita bisa lihat di ayat 39 sampai 41 di sana. Ketika Yesus berkata bahwa angkat batu itu, mereka langsung mengangkat batu itu. Ini adalah tindakan iman walaupun mereka belum tahu apa yang akan terjadi. Mereka membuka jalan bagi mujizat dengan ketaatan walaupun belum ada jaminan apa-apa. Demikian pun kita harus melakukan bagian kita, percaya kepada Tuhan dan taat sebelum kita melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Kemudian cara perbuatan dari Maria ini, mereka ini tetap datang kepada Yesus. Secara rohani mereka meskipun kecewa, mereka tetap datang kepada Yesus. Di ayatnya yang ke-20, Marta pergi mendapatkan Yesus. Maria pun datang dan tersungkur di kaki Yesus di ayat yang ke-32. Tindakan rohani pertama mereka tetap mendekat kepada Yesus, bukan menjauh. Mereka tetap menyimpan kekecewaan sebagai alasan untuk meninggalkan Tuhan. Mereka tidak menyimpan ini, tapi mereka membawanya kepada Tuhan. Dalam kesedihan, mereka tetap cari Tuhan. Menangis di kaki Yesus itu lebih baik daripada kita menjauh darinya. Kemudian yang kedua, mereka tetap mengakui kuasa Yesus. Di ayatnya yang ke-22, Marta berkata bahwa tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ini merupakan pernyataan iman bagaimana meskipun logika tidak bisa menerima kenyataan bahwa Lazarus sudah mati, Marta ini masih membuka hati untuk kemungkinan kuasa Allah itu dinyatakan. Iman rohani bukan berarti tidak sedih, saudara, tetapi tetap percaya bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala situasi. Kemudian yang ketiga, mereka ini taat pada perintah Yesus. Secara rohani, ini adalah tindakan iman yang aktif. Ketika Yesus menyuruh mereka untuk mengangkat batu, mereka tetap mengangkat batu itu. Ini membuka ruang bagi kuasa Tuhan untuk bekerja. Taat membuka jalan bagi mujizat. Kadang tindakan iman sederhana seperti Marta, Maria yang mereka lakukan mengangkat batu, itu dibutuhkan sebelum kita melihat kemuliaan Allah. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tindakan Yesus atau bagian dari Tuhan dalam kisah ini kita melihat Yesus tidak tinggal diam. Meskipun tampaknya ia datang terlambat, namun tindakan Yesus penuh dengan tujuan ilahi yang ingin menyatakan bahwa kemuliaan Allah melalui iman orang percaya. Kita akan melihat bagaimana bagian dari Tuhan, tindakan yang Yesus kerjakan bagi mereka. Yang pertama, Yesus itu sengaja menunda waktu untuk kemuliaan Allah itu dinyatakan. Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 11 ayat 4, di sana dikatakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Yesus berkata seperti itu, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Yesus tahu bahwa Lazarus sedang sakit, tetapi dia tidak langsung bertindak untuk datang.
Ia menunda selama 2 hari jika kita melihat di pasal 11 ayat 6. Karena itu dia ada rencana ilahi yang lebih besar. Terkadang saudara, Tuhan tidak selalu menjawab cepat, tetapi ia selalu menjawab tepat. Karena apa? Untuk menyatakan kemuliaannya, bukan hanya untuk kenyamanan kita. Kemudian yang kedua, tindakan dari Tuhan, yaitu Yesus datang kepada yang berduka. Ini menunjukkan kasih dan empati. Jika kita memperhatikan di ayat 33 sampai 35, ketika Yesus melihat Maria menangis, ia sangat terharu dan ia menangis. Yesus tidak bersikap dingin atau jauh. Ia turut merasakan kedukaan Marta dan Maria. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 35 ini merupakan ayat terpendek dalam Alkitab. Bagaimana dikatakan di sana bahwa Yesus menangis. Tindakan Tuhan adalah Allah yang turut merasakan penderitaan kita. Tuhan tidak hanya melihat dari surga, tetapi ia datang mendekat dan dia peduli kepada kita. Kemudian, tindakan Yesus yang ketiga, dia menyatakan siapa dirinya. Dia berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Di ayatnya yang ke-25, dia berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini adalah pernyataan ilahi yang kuat. Yesus bukan sekedar bisa menyembuhkan, tetapi dia berkuasa atas hidup dan mati manusia. Dia menyatakan bahwa identitas dan otoritas Tuhan itu sebagai Tuhan di atas kematian. Kemudian yang keempat, tindakan dari Yesus itu Yesus memerintahkan. Ketika dia memerintahkan, mujizat itu terjadi. Di ayat yang ke-43, Yesus berkata, "Lazarus, marilah keluar." Kemudian orang yang telah mati itu di pasal 44 dia keluar. Dengan satu perintah, Lazarus sudah mati 4 hari, dia dibangkitkan. Ini bukan sekedar kesembuhan, ini adalah kemenangan atas maut. Untuk apa Yesus melakukan ini? Apa tujuan dari Yesus? Apa maksud Tuhan untuk menyatakan semua ini? Yesus tidak bertindak secara kebetulan. Setiap perkataan dan tindakannya dalam kisah Lazarus ini memiliki tujuan rohani yang jelas, yang juga berlaku bagi kita sampai sekarang ini. Tujuan Yesus untuk melakukan ini yang pertama, supaya kemuliaan Allah itu dinyatakan. Di ayatnya yang keempat, dia berkata bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Tujuan utama ini, Yesus melakukan mujizat adalah supaya kemuliaan Allah itu dinyatakan, bukan sekedar kesembuhan atau kenyamanan manusia. Kemudian yang kedua, tujuan Yesus adalah supaya orang percaya kepada Yesus. Di ayatnya yang ke-15 berkata bahwa aku senang bahwa aku tidak hadir pada waktu itu, supaya kamu dapat belajar percaya. Di ayat yang ke-42 dia berkata bahwa supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Yesus mengizinkan peristiwa kematian Lazarus sebagai sarana untuk membangun iman para murid dan orang-orang banyak pada saat itu. Kemudian yang ketiga, tujuan Yesus supaya kita belajar percaya sebelum melihat. Di ayat yang ke-40 berkata bahwa bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan Yesus menekankan bahwa iman harus mendahului penglihatan. Tujuan Tuhan adalah membentuk karakter rohani yang tidak bergantung pada logika, tetapi pada kepercayaan kepada Tuhan.
Melalui ini semua, kita bisa melihat, saudara, dalam penerapan kita sehari-hari, kita harus percaya walau kita belum lihat jawaban. Kita tetap berdoa dan berharap meskipun masalah itu belum selesai dalam kehidupan kita. Kemudian jangan sampai kita mudah untuk menyerah. Walau kelihatan mustahil, Tuhan pasti sanggup dan Dia pasti bisa untuk mengubah keadaan kita. Yang harus kita lakukan adalah iman kita. Seperti orang menggulingkan batu, kita juga harus taat pada perintah Tuhan. Dan kita harus ingat bahwa Tuhan itu peduli pada kita. Dia mengerti perasaan kita. Dan percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong siapa saja. Jangan sampai kita membatasi kuasa Tuhan hanya karena kita belum melihat mujizat Tuhan itu dinyatakan. Tetapi kita harus berharap dan percaya kepada Tuhan. Dan ada berkat jasmani dan berkat rohani bagi kita. Kita bisa lihat. Berkat jasmani yang kita dapatkan, kita bisa lihat di ayat 43 sampai 44. Di sana Yesus membangkitkan Lazarus. Ini adalah berkat jasmani. Bagaimana ada pemulihan kehidupan secara fisik kita. Mungkin saat ini kita mengalami sakit, tetapi ketika kita benar-benar percaya kepada Tuhan, maka kita akan melihat pemulihan secara fisik, secara jasmani kita akan dilakukan oleh Tuhan. Kemudian berkat rohani bagi kita di ayat 25 sampai 26. Yesus berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Ini merupakan berkat rohani, yaitu janji hidup yang kekal bagi orang yang percaya. Kita harus percaya walaupun kita belum melihat. Ketika kita percaya pada kuasa Tuhan, meskipun kita belum melihat kuasa Tuhan, maka di sana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dan kita akan benar-benar melihat kuasa Tuhan itu dinyatakan bagi kita. Puji Tuhan, demikianlah presentasi khotbah saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.